Shalom semuanya. Shalom. Kok masih dikit sih? Ayo, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Apa kabar nih semuanya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, sehat semuanya ya. Nah, puji Tuhan kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ini dengan sukacita dan hati yang penuh. Sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang. Pasti kakak juga masih baru pertama kali lihat aku. Perkenalin, nama aku Felicia Jocelyn Simanjuntak. Aku dari angkatan 2021. Aku juga mau memperkenalin hamba Tuhan yang bakal sharing firman Tuhan sama kita. Halo Kak Yat. Apa kabarnya Kak Yat? Dengan ya saya di rel soalnya. Oh, kabarnya gimana Kak? Baik kan? Sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan. Saya baik. Thank you. Siang ini bisa ketemu kalian. Ya. Nah, aku mau ngasih tahu judul dari ibadah kita adalah Trust Him, It Works, dan ini merupakan lanjutan atau part 2 dari firman Tuhan kita di ibadah kebaktian Jumat kita minggu lalu. Dan untuk ayat Alkitabnya diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati untuk berdoa bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan hari ini ya Bapak, kami bisa bersama-sama berkumpul di sini, berkumpul di ruangan Zoom ini ya Bapak, ingin memulai sebagian ibadah kecil kami ya Bapak, persekutuan kecil kami, kiranya Engkau yang memberkati segala rangkaian ibadah ini ya Bapak, juga untuk teman-teman kami, kakak abang kami yang belum datang, yang belum bisa berkumpul di sini ya Bapak, Tuhan juga berkati mereka, Tuhan pimpin mereka setiap langkah kehidupan mereka ya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, seluruh musim kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang ada, Tuhan yang benar, dan Tuhan yang setia untuk dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, aku ngeliat nih banyak yang belum on cam yuk teman-teman. Biar ibadah kita semakin seru, semakin semangat, dan tolong teman-teman untuk menonaktifkan fitur mic-nya ya, biar ibadah kita tetap kondusif. Ayo dong teman-teman on cam. Oke, udah pada banyak yang on cam ya. Nah, untuk memulai ibadah kita mau bernyanyi karena kita tahu kita punya Tuhan yang memberikan tangannya untuk mengangkat kita lebih tinggi, dan maka daripada itu kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Tuhan yang Benar. Katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar,
Wah, gimana? Udah pada semangat belum teman-teman? Aku ngeliat masih banyak yang belum on cam nih, on cam ya teman-teman, biar mereka tuh semakin semangat nih. Oke. Nah, gimana teman-teman? Udah pada semangat kan? Nah, di lagu kedua kita bakal lebih semangat karena kita diajar untuk terus berjalan dengan Tuhan. Maka dari itu kita kasih satu lagu pujian yang berjudul Denganmu Tuhan. Oke, tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita mengangkat satu lagu pujian, Penolong yang Setia.
Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Oke, kepada Kak Iyat, saya persilahkan memimpin kita dalam doa dan sharing firman Tuhan.
Shalom Kak Yat. Bentar ya teman-teman, Kak Yatnya lagi ada gangguan jaringan. Bentar ya. Mohon maaf ya teman-teman, kita tunggu bentar ya. Shalom Kak Yat. Ya, shalom. Oke, saya persilakan untuk Kak Yat memimpin kita dalam doa dan sharing firman Tuhan. Ya, sorry teman-teman, saya nunut wifi, ternyata koneksinya putus. Ya, kita pray dulu ya. Tuhan, thank you banget buat siang ini. Kami mengucap syukur buat fellowship yang ada. Kami akan melengkapi pertemuan kami dengan membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, agar firman ini walaupun sederhana, tapi memberi inspirasi bagi kami, mengubah pola pikir kami dan konsep-konsep kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang benar di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke. Shalom. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Shalom, Kak. Ya, suara saya jelas. Jelas ya? Jelas, Kak. Jelas Kak. Ya, teman, saya akan share tentang topik yang sudah kalian pelajari minggu lalu, dan Kak Yat akan tambah salah satu tokoh lagi, dan saya berharap ada sisi lain, persepsi lain yang teman-teman bisa lihat tentang iman. Oke, langsung saja kita lihat di Kejadian ya, Kejadian 12. Saya bisa minta beberapa teman bacakan, ini ada 4 ayat ya. Coba siapa ada di situ? Ada Heber, Franstio, Lim, Ruth bisa bacakan? Mulai dari Heber aja ya. Ayat 1 sampai 4 ya, ganti satu-satu ayat aja. Sorry, tadi kejadian berapa? 12 ayat 1 sampai 4. Sorry Kak, tadi 12. Ini bisa saya langsung baca Kak. Oke, Heber. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke, lanjut. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Lanjut, Lim. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram. Ya, Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Yes. Teman-teman, di bagian terakhir yang dibacakan Ruth tadi ya,
ada satu pelajaran penting di sana bahwa soal iman tuh nggak masalah umur, ya. Umur berapapun Tuhan bisa pakai gitu ya. Demikian juga kita, kalian yang masih muda, nggak usah berpikir, alah saya kan masih muda ya, saya masih kecil, apalah itu. Siapa bilang? Justru kalau dibangun sejak sekarang, kalian akan lebih lebih kuat ya. Kalau dibangun dari sekarang nilai-nilai prinsip-prinsip tentang iman itu. Jadi suatu saat ketika bangunannya ibarat sebuah rumah yang besar, semakin tinggi, semakin besar kapasitasnya, semakin dalam fondasi harus dibangun. Nah, hari-hari ini kalian sudah bisa memulai itu, membangunnya. Nah, oke. Kak Yat langsung aja. Saya akan melihat Abraham dari sisi yang ini, bahwa dia dengar suara Tuhan dan dia pergi. Salah satu hal, dan ini nggak bisa tidak ya, bagaimana menjadi orang yang hidup dalam iman adalah harus mendengar instruksi dari Tuhan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa instruksi dari Tuhan. Kalau cuma sekedar mau pakai baju warna apa ya, mau makan apa ya, mau kuliah di mana ya, kita bisa memutuskan itu sih. Ya, tapi ada level tertentu kita sebenarnya benar-benar bukan bukan nggak bisa memilih, tapi benar-benar nggak tahu harus memilih. Nah, disitulah peran iman dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita membuat iman jadi sepele, menjadi ringan gitu. Tapi harus benar-benar ada unsur instruksi dari Tuhan. Abraham bisa tinggalkan tanah kelahirannya, Ur Kasdim. Kenapa? Karena ada instruksi dari Tuhan. Gimana caranya menjadi orang yang mau berjalan dalam iman? Kita harus mendengar instruksi dari Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa menemukan instruksi-instruksi Tuhan? Udah nggak ada tawar-tawaran lagi. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, udah mutlak. Jadi jangan pernah kita seorang anak muda, saya pengen banget hidup tuh benar-benar bergantung banget sama Tuhan. Saya pengen tuh kerja, jodoh, masa depan tuh pengen banget itu sesuai kehendak Tuhan. Tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Nggak bakalan kita dengar instruksi Tuhan. Oke? Pengen menjadi seorang lawyer yang hebat. Baca kitab hukum pidana aja nggak pernah. Gitu. Harus benar-benar membaca. Karena Tuhan tuh bicaranya itu nggak jauh-jauh dari firman-Nya. Ya, ini poin pertama yang saya harus letakkan sebelum saya bicara lebih jauh. Jadi, gimana menjadi orang yang beriman? Kita harus berjalan berdasarkan instruksi Tuhan. Nah, instruksi Tuhan di mana? Firman. Di dalam Yohanes 1 dia bilang bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika teman-teman lagi baca Alkitab, lagi menghafal, merenungkan, senang sama Tuhan. Itu aja. Jadi ketika kita ada dalam situasi yang buntu, bingung mau ngapa-ngapain, kenapa harus didorong doa dan baca firman Tuhan? Di situ caranya, salah satu caranya untuk bertemu Tuhan. Oke? Hal yang kedua, nanti di sesi bertanya seberapa akan lebih dalam ya. Hal yang kedua adalah, kalau yang menjadi orang beriman, dengan instruksi Tuhan, terus apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Abraham setelah dengar instruksi pergi dari Ur Kasdim? Jocelyn, apa yang Abraham buat? Ya Kak. Setelah Abraham mendengar instruksi tadi, apa yang buat? Abraham melaksanakannya sesuai dengan firman Tuhan. Langsung. Dia pergi dengan Lot. Ya. Ya. Jadi unsur yang kedua, kalau pengen benar-benar menjadi orang beriman,
Nggak bisa tawar-tawar lagi. Iman harus disertai dengan ketaatan. Iman harus disertai dengan ketaatan. Hal yang paling sederhana, mungkin masih ingat cerita di Alkitab ya. Waktu Petrus dan murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air. Ya, masih ingat ya. Kenapa Petrus bisa begitu nekat dan yakin keluar dan jalan di atas air? Masih ingat Intan? Kira-kira kenapa Petrus bisa keluar dan berjalan di atas air? Karena Tuhan yang yakinkan, Kak. Iya, karena Petrus dengar suara Tuhan, instruksi Tuhan. Oke, terus melangkah. Keluar dia. Mungkin beberapa teman agak agama, oh saya bisa ngambil fakultas hukum ya karena Tuhan ngomong gitu. Mungkin ada yang dapat lewat mimpi atau ada yang diteguhkan lewat kesaksian, lewat hal-hal yang lain. Oke? Jadi gimana caranya agar kita hidup kita tuh adalah orang beriman, atau sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan dengan instruksi Tuhan. Yang kedua, berjalan berdasarkan instruksi. Kalian pernah dengar, kita pernah lihat lah ada orang yang susah banget buat keputusan. Bukan cuma susah buat keputusan, tapi apa ya, bingung dan stres. Bingung dan stres. Ya, bisa jadi yang dia pegang bukan firman Tuhan. Nasihat orang, jadi kita harus hati-hati. Kadang nasihat orang tua, bukan orang tua ya. Nasihat teman-teman, nasihat orang-orang, kadang kita terima sebagai firman untuk iman yang nggak bisa. Bersyukur orang yang memberi nasihat kepada kita, orang yang hidupnya juga berakar di dalam firman. Ya, nasihatnya pasti bagus gitu. Oke, instruksi, dengan instruksi dan taat. Sama seperti Petrus. Dengar Tuhan bilang melangkah, melangkah. Dan akhirnya dia bisa jalan di atas air. Nah, ketika kita melihat orang berjalan di atas iman, seolah-olah itu pasti nggak akan gagal. Iya kan? Tapi kan kisah Petrus berjalan di atas air kan jelas. Ketika Petrus taat sama Tuhan, berjalan di atas air, hampir tenggelam. Artinya begini, orang yang taat firman, berjalan dengan iman, gagal, kemungkinan besar ada gagalnya. Tapi hebatnya Petrus kenapa bisa ditolong Tuhan? Baru hampir tenggelam, tapi cepat ditolong Tuhan. Jawabannya sederhana, karena Petrus dekat sama Tuhan. Kalau tenggelam tapi jauh, ya nggak bisa ditolong. Saya begini, kalau kamu sedang mentaati Tuhan, tetap aja dekat sama Tuhan. Berdekat sama Tuhan. Gagal bisa aja, lebih banget. Lebih baik kamu gagal, tapi karena taat. Daripada kamu gagal taat. Ya sekali lagi, lebih baik kamu gagal karena taat. Ya taat firman Tuhan. Daripada kamu gagal taat. Lebih fatal. Oke, saudara lihat di bacaan kita tadi. Teman-teman coba lihat di bacaan kita tadi. Ada kalimat bilang begini. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur sehingga engkau akan menjadi berkat. Keren banget nih. Keren banget. Orang yang berjalan dengan iman, dia justru diberkati. Diberkati dan dia memberkati. Tapi ajaran yang kita lihat selama ini adalah kamu harus memberkati supaya kamu diberkati. Tapi polanya yang Abraham alami beda. Kamu diberkati Tuhan dulu baru kamu jadi berkat. Nah, kalau kita berjalan dalam iman, tujuannya bukan untuk sukses doang, tapi supaya kita diberkati. Karena kalau kita berjalan dengan iman, berdasarkan instruksi, kita terkoneksi dengan sumber-sumber dayanya Tuhan, sumber dayanya surga. Nah, kalau kita terkoneksi dengan sumber dayanya surga,
Apa sih yang kita butuh yang Tuhan nggak punya? Oke? Jadi saya berharap kalau teman-teman hari-hari ini cita-citamu sangat besar, cita-citamu sangat tinggi, mungkin itu saatnya untuk bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Kalau citamu kecil, ya sudah dalam tanda kutip bergantunglah pada apa yang orang tuamu sudah lakukan, sudah miliki. Tapi kalau itu sangat besar, bahkan orang tuamu nggak bisa memenuhinya, kesempatan untuk bergantung pada Tuhan. Oke. Yang berikut saudara perhatikan di ayat yang terakhir. Dan karena engkau, tadi dibaca sama Lim ini ya. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Wah, keren banget. Orang yang hidup dengan iman, kehadirannya, dampaknya banyak orang. Kalian pernah punya saudara, punya keluarga yang sukses, yang diberkati Tuhan, tapi sukses dan berkatnya itu bisa dinikmati oleh keluarga besar yang lain. Dia suka menolong, suka memberi, kuliahkan orang. Kelihatan banget orang seperti ini pasti orang-orang yang beriman. Oke? Ini poin-poin penting yang saya pengen letakkan di hatinya teman-teman semua. Jadi gimana caranya untuk menjadi orang yang hidupnya itu disukai, diteladani soal iman. Kita lakukan hal ini dulu. Mungkin waktu kita lakukan nggak ada dampak apa-apa bagi orang lain. Tapi suatu saat orang-orang akan melihat buah dari hidup kita. Maksudnya gini, waktu Abraham taat sama Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, dia nggak langsung mendadak kaya tuh. Malah kecenderungannya dia kayak kayak malah miskin. Karena jauh dari papa mamanya, jauh dari keluarganya, jauh dari potensi-potensi yang dia harusnya bisa kembangkan. Oke? Nah, itu poin yang saya mau sampaikan. Jadi yang pentingnya adalah kalau berjalan iman itu yang paling penting adalah harus ada instruksi, ada firman yang kita pegang. Oke? Nah, karena itu saya akan beri kesempatan buat salah satu teman dari kalian akan berkesaksian bagaimana mengalami situasi sulit ya di luar prediksi manusia, tapi dia bisa melihat Tuhan menolong hanya karena mempercayai Tuhan. Oke? Sudah ada? Halo Kak. Oke, silakan. Klaverina. Salam teman-teman semua. Salam Kak Yat. Oke, sebelumnya aku mau kasih kesaksian ini sama kalian nih. Mungkin banyak ya Kak, kalau misalnya kita ngomongin tentang iman gitu, banyak yang terjadi di dalam hidup kita gitu loh, yang kita dibantu sama Tuhan gitu kan Kak. Nah, mungkin dari aku deg-degan nih. Ada sedikit cerita lah tentang kebaikan Tuhan buat aku gitu. Jadi ini kejadiannya sekitar aku semester 4 kemarin. Nah, jadi aku tuh waktu itu kan ceritanya ujian akhir semester kan. Nah, pas ujian akhir semester ini adalah penentu buat kita lulus atau tidak di semester itu, kayak nilai kita juga kan ada pengaruhnya di situ di dunia perkuliahan gitu. Nah, terus habis itu deg-degan. Terus habis itu oke. Jadi waktu itu aku ujian akhir semester kan. Nah, di salah satu matkul aku tuh tiba-tiba telat untuk mengumpulkan lembar jawaban itu. Nah, aku panik gitu loh karena sebelumnya ketua kelas ini bilang kalau misalnya kita telat ngumpulin lembar jawabannya itu kita harus ujian susulan secara lisan dan on cam gitu sama dosennya. Nah, di situ aku panik banget gitu loh Kak, teman-teman. Jadi dari satu kelas itu cuma aku doang yang telat ngumpulin. Ya, terus habis itu aku bingung, kayak aku laporlah sama ketua kelasnya kalau aku telat ngumpulin, dan ketua kelasnya bantu.
kita saling kayak follow up bapaknya gitu, follow up dosennya tersebut. Nah, tapi nggak ada jawaban gitu teman-teman dari dosennya kalau misalnya ada ujian susulan atau enggak. Nah, aku di situ kayak bingung gitu kayak aku bisa dapat nilai atau enggak ya di ending nanti apa mata kuliah ini kayak gitu. Kayaknya enggak deh kayak gitu, aku udah pasrah dulu kayak ya udah deh nanti paling ngulang lagi deh semester depan atau tahun depan gitu. Nah, terus tapi di sisi lain aku nggak mau gitu loh kayak ya siapa sih orang yang mau ngulang mata kuliah gitu kan kayak capek-capek banget gitu. Terus abis itu aku bilang ya udahlah aku serahin aja sama Tuhan waktu saat itu kan kayak apapun yang terjadi ya udahlah gitu karena emang konsekuensinya kayak gini aku bilang gitu. Terus tiba-tiba sekitar 3 minggu atau sekitar 1 bulan gitu barulah dikabarin sama ketua kelasnya, bapaknya ngabarin, dosennya itu ngabarin kalau ada ujian susulan dan itu aku saat itu lagi gak siap gitu mentalku kayak belum siap buat ujian susulan kayak belum ada prepare karena aku kan nyangkanya kayak apa ya nyangkanya kayak ya udah berarti nggak ada ujian susulan nih kayak gitu soalnya nggak ada kabar sama sekali dari dosennya gitu. Nah terus ketika saat itu aku panik lah. Jadi ketua kelasnya ini ngabarin jam 3 sore, dosennya itu minta jam 5 sore Kak Iyat teman-teman buat ujian saat itu. Nah di situ aku panik banget, panik terus kayak keringat dingin nggak tahu harus ngapain gitu kan. Terus aku tuh memang ada yang mungkin aku pernah belajar gitu materi yang udah aku pelajarin di matkul itu. Nggak mungkin dong kita kuliah nggak ada yang kita pelajarin gitu. Ada yang aku pelajarin cuma nggak se-prepare orang-orang saat ujian gitu. Kayak ya namanya juga mendadak gitu kan. Nah, di situ aku cuma yakin sama Tuhan kayak ya udah pasti Tuhan bantu kayak gitu. Terus pas tiba jamnya saat itu makin deg-degan lah aku. Gimana ya orang kalau deg-degan terus panik gitu kan, pasti ngeblank gitu. Apapun yang kita udah siapin pasti ngeblank gitu kayak tiba-tiba buyar gitu pikiran kita kayak bercabang-cabang gitu pasti. Nah terus habis itu aku udah natap dosennya aja udah kayak bisa nggak ya aku lulus gak ya kayak gitu. Aku natap dosennya aja udah deg-degan gitu gimana mau jawab pertanyaan dosen tersebut gitu. Terus habis itu tapi aku tuh kayak dibantu Tuhan saat itu aku ngerasa iman aku berkembang di situ kayak aku doakan sebelumnya itu aku doa sama Tuhan ya dengan pengetahuan aku yang ada seadanya gitu ya aku dalam nama Tuhan Yesus gitu Tuhan lancarkan aku cuma bilang kayak gitu aku cuma bisa pasrah aja saat itu ke Tuhan. Terus pas bapaknya ngajuin pertanyaan sekitar berapa pertanyaannya 5 pertanyaan dan puji Tuhan saat itu aku tuh kayak lancar aja gitu loh. Padahal aku nggak tahu apa yang aku jawab. Aku nggak tahu apa yang aku jawab itu. Kayak Tuhan kasih aku pengetahuan lebih lagi gitu loh. Dan apa yang aku belum pelajarin malah aku bisa jawab itu. Gitu kayak bukan aku yang ngomong di situ. Kayak Tuhan yang ngomong. Kayak wow, aku speechless banget saat itu sama Tuhan kayak kenapa Tuhan baik? Nah situ. Nah terus saat itu aku cuma ingat satu ayat sih di Yakobus ntar aku Pak di Yakobus 1 ayat 3 itu aku ingat banget ada yang dibilang di situ sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi sebenarnya ujian terbesar kita bukan karena ujian kayak ujian kayak gini, kayak aku ujian susulan kayak gini. Sebenarnya ujian terbesar itu terhadap iman kita. Kita bisa percaya nggak sama Tuhan melalui iman kita gitu. Nah, dari kita diuji itu, kita bisa kayak tadi Kak Iyat bilang, halo, ya Kak Iyat bilang. Nah, dari Kak Iyat tadi bilang, kalau kita taat gitu, kita taat dengar nama Tuhan, pasti kita segala yang kita ini pasti bisa kita lalui gitu kan Kak. Nah sama halnya sama kayak yang aku terjadi kayak gini. Dan puji Tuhan setelah ujian susulan itu malah dosennya bilang kayak ya bagus jawabannya
perfect katanya gitu. Aku nggak tahu, padahal aku nggak tahu apa yang aku jawab. Aku nggak tahu apa yang aku jawab gitu. Nah terus habis itu yang aku kira tadi aku nggak akan dapat nilai aku kosong dan lain-lain. Dan di ending aku lihat nilai aku dapat nilai sempurna, dan puji Tuhan itu bukan karena kuat aku, itu karena kuat Tuhan sih menurutku. Itu sih Kak dari aku. Terima kasih Kak. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Oke, mungkin ada ayat firman Tuhan yang jadi peganganmu, Kalverina, ketika menghadapi situasi ini. Halo? Kedengaran? Oke? Enggak ya? Oke, langsung saja ya. Ya, itu yang Kak membagikan buat teman-teman siang hari ini. Cuma sederhana, jadi teman-teman kalau pengen banget menjadi orang yang dianggap berjalan dengan iman, sederhana aja. Nggak perlu muluk-muluk, yang penting kita mau dengar firman Tuhan, instruksi Tuhan, dan lakukan. Ketika kita lakukan, belum berhasil, belum sempurna, Tuhan sudah berkati kita. Itu Abraham mengalami, dia belum sampai melakukan semuanya, tapi proses menjalankan, proses taat, proses menjalankan ketaatan itu, dia sudah diberkati Tuhan. Oke, jadi jangan sampai suatu saat ketika kamu gagal, mungkin karena saya kurang beriman. Kita gagal nggak membuat Tuhan tersinggung. Ya, sekali lagi kalimat yang tadi saya ungkapkan, lebih baik kita gagal karena taat firman daripada kita gagal mentaati Tuhan. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, Felicia bisa bantu. Terus kita berdoa ya. Oke Kak Ia, terima kasih atas firman-Nya. Sekarang waktunya kita buka sesi tanya jawab, dan yang mau bertanya boleh raise hand dan bisa on mic. Dimulai dari Nadia ya. Shalom teman-teman dan Kak Yat. Di sini aku mau izin bertanya Kak tentang kita itu kan tadi sepengetahuan yang Kakak jelaskan tadi, Kakak ceritakan bahwa kita itu harus taat kepada Tuhan. Nah, gimana menurut pandangan Kakak, apakah ketika kita taat itu kepada Tuhan ataupun cara kita taat kepada Tuhan itu susah dilakukan atau tidak ya Kak? Soalnya Kak, menurut saya sendiri, saya ingin taat kepada Tuhan meskipun misalnya saya masih jauh dari kata taat tersebut, tapi saya ingin melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi banyak tantangan yang datang dari luar, dari tanpa keinginan kita sendiri, seperti adanya perkataan orang lain yang membuat kita itu merasa sakit hati atas apa yang mereka lakukan, Kak. Seperti misalnya ada seperti kata seperti ini, Kak. Nadia ini sok suci banget sih, gini-gini banget sih, gitu-gitu, Kak. Kadang mungkin ada omongan orang mengatakan seperti itu. Jadi terkadang ada beberapa omongan tersebut terkadang menyakiti hati saya, Kak. Lantas itu bagaimana ya, Kak? Saya kadang untuk taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mungkin menurut saya sendiri sulit untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, Kak. Tetapi saya ingin mencoba, dan di sini yang saya ingin tanyakan, bagaimana menurut Kakak? Menurut Kakak itu apakah taat kepada Tuhan itu susah atau mudah, Kak? Terima kasih. Oke, saya jawab satu-satu aja ya. Teman-teman, jujur, taat itu bukan karakter manusia. Taat itu adalah karakter Tuhan. Orang tanpa Tuhan susah banget untuk taat. Jadi ajaran kita itu adalah bukan bagaimana berjuang untuk taat. Karena kita nggak mungkin taat, udah pasti. Kita lebih suka liar. Udah terbukti dari Adam waktu di Taman Eden itu udah karakter kita dari sananya begitu. Jadi caranya adalah kita izinkan Tuhan yang Maha Taat itu bekerja lewat diri kita. Untuk mentaati firman juga jujur kita nggak bisa taati firman. Makanya setiap hari kalau kita baca Alkitab dan berdoa, itu bukan bikin kita supaya
jadi orang yang bukan jadi orang Kristen, enggak sih. Hanya untuk apa ya? Kayak kualitas, supaya kualitasnya Tuhan itu makin kuat ya, makin kuat di dalam diri kita. Karena kalau kita nggak punya kualitas Tuhan, kita nggak mungkin berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Jadi poinnya adalah jangan berjuang untuk taat, karena kita pasti nggak taat. Rendahkan diri aja, Tuhan, saya mau belajar taat. Taat dalam hal apa? Yang kamu merasa, misalnya kamu pengen taat dalam hal tidak bicara kotor, gitu. Belajar aja untuk tidak untuk ucapkan kata-kata kotor. Gagal, belajar lagi, terus jalan lagi. Jangan sampai kamu merasa, aduh saya ternyata nggak bisa ya. Wah itu makanan empuk iblis ya. Makanan empuk iblis itu untuk menyerang kita tuh di situ. Kita coba lakukan, gagal, wah kita diintimidasi. Tuh kan, kamu nggak bisa, ya udah, nggak usah dipaksa. Memang kamu nggak bisa gitu. Atau hidup dalam kekudusan. Ya ampun, aku tuh nggak bisa ya seminggu atau sehari itu lepas dari pornografi ya. Mungkin memang nasib saya begitu ya. Ya sudah, jatuh terus. Minta Tuhan beri saya kekuatan dong untuk saya hidup taat di dalam kekudusan. Kenapa kita harus lakukan itu? Supaya ketika kita berhasil, kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita yang berjuang dan akhirnya kita baru benar-benar berhasil hidup kudus, lihatin orang yang nggak kudus kita gaya banget. Masa itu kamu nggak bisa sih? Ya, saya berharap ini jadi memang agak susah menjelaskan dengan detail, tapi poinnya adalah jangan Nadia berjuang untuk taat, karena pasti nggak akan taat. Baca firman Tuhan, Tuhan maunya apa? Ikutin aja. Nanti lama-lama pola itu tumbuh di diri kita. Ya. Misalnya saya punya pengalaman ya. Saya dulu tinggal di kota Jogja bertahun-tahun dan saya nyaman banget. Sampai satu saat saya bekerja bertahun-tahun, lebih gajinya ya begitu-begitu aja karena memang UMR Jogja beda sama kota lain. Saya pengen pindah kota, tapi saya juga nggak bisa lepasin Jogja. Nah, saya baca Alkitab, gimana ya saya bisa menemukan jawabannya. Di dalam Alkitab kan nggak ada kata Jogja ya, ada kata kota lain maksudnya. Jadi saya baca Alkitab tentang banyak hal. Sampai suatu kali saya ketemu kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Ya mungkin pernah dengar. Nah, waktu Yesus bangkitkan Lazarus Tuhan bilang begini. Tuhan bilang sama orang-orang itu, suruh malaikat Lazarus keluar, terus Tuhan Yesus bilang begini, lepaskan kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Maksudnya kain-kain kafan yang masih terikat di badannya Lazarus. Nah, saya nggak ngerti, kata-kata biarkan dia pergi langsung nancap di pikiran saya. Biarkan dia pergi. Seolah-olah kayak, tanda saya harus pergi dari Jogja. Nah, terus akhirnya saya, oke. Berarti Tuhan ngasih isyarat nih saya keluar dari Jogja. Nah, mulai itu doa saya udah berubah. Tuhan boleh deh ke Jogja, tapi kalau bisa jangan Jakarta deh. Itu tawar-tawaran sama Tuhan. Tapi hati saya udah benar. Saya siap untuk tinggalkan Jogja. Singkat cerita, saya dapat tawaran di Semarang. Dan saya pindah ke Semarang, walaupun tidak ada lowongan, tapi karena saya datang, kantor itu buat lowongan khusus untuk saya. Nah, itu kalau nggak karena Tuhan kan nggak mungkin. Oke, dan yang terakhir saya balik lagi ke Jogja. Saya tinggal di Semarang 11 tahun, baru 10 bulan pindah ke Jogja. Ya karena baca Alkitab juga. Baca Alkitab, Tuhan ngasih instruksi gimana harus pindah dari Semarang gitu. Oke, itu dulu ya Nadia ya. Terima kasih Kak jawabannya. Oke, silakan ada lagi. Kita lanjut pertanyaan kedua dan terakhir, Frans Tio. Untuk Frans Tio, layar dan waktu dipersilahkan. Oke, silakan Frans Tio. Shalom, Kak. Suara saya terdengar tidak? Oke, baik. Aku ingin bertanya, Kak, mengenai tadi kan, kalau tidak salah, Kak Yat mengatakan bahwa iman atau apalah itu tidak memandang umur ya kan, Kak? Nah, tapi di sini aku merasakan langsung ketika aku bukan menggurui orang yang lebih tua atau bahkan bukan menceramai atau apalah istilahnya. Tapi orang tua di lingkungan tempat tinggalku katakan gini, kamu masih anak-anak, udahlah, gak usah. Maksudnya kayak, lah kenapa gitu loh? Sedangkan firman Tuhan sendiri mengatakan,
kayak kakak bilang tadi juga gitu loh, nggak ada istilah umur dalam hal seperti ini gitu. Ini konteksnya aku bukan menggurui, bukan apa, tapi kayak mungkin hampir sama kayak Nadia, berbuat baik dan sebagainya, tapi orang tua beranggapan, kok kamu menggurui aku gitu loh, orang tua yang aku bilang masih kuno gitu loh, Kak, nggak modern. Itu lingkungan tempat aku tinggal, dan itu orang-orang Kristen, orang-orang maksudnya orang-orang yang percaya sama Yesus. Itu aja sih, Kak. Bagaimana pandangan kakak terhadap hal tersebut? Karena jujur aku merasa kayak seperti ini ternyata, kalau gitu ya udah deh, aku beriman itu nanti tunggu besar aja. Jadi kayak gitu terkadang. Terima kasih. Iya, Friends Dio, saya juga jujur harus akui, ayah saya aktivis gereja. Jadi kadang ada sisi di mana, ya saya cerita kasusnya aja ya. Beberapa bulan lalu Agustus, papa saya itu bukan orang sembarangan di gereja, aktif. Tapi Agustus lalu dia sakit, dan sakitnya itu benar-benar parah gitu. Itu pada masa-masa COVID kan, jadi berbahaya lah kalau sakit tapi pergi-pergi. Nah, dia bilang, saya harus pulang kampung ya, berdoa di kampungnya kakek nenek, karena ada sesuatu yang belum beres di sana. Nah, terus loh, tapi kan lagi sakit. Ya, justru saya harus pulang kampung, doa supaya saya sembuh. Wah, saya ya ngotot di situ. Dan akhirnya saya bilang, kalau Bapak mau, saya doain Bapak biar sembuh. Dan saya doain sembuh. Doain 1 hari kemudian Bapak sembuh. Nah, saya senang, Bapak saya udah taat. Maksudnya udah nurut gitu. Jadi imannya mulai benar bahwa saya sembuh bukan karena doa di tempatnya kakek nenek, tapi karena Tuhan Yesus. Setelah 2 hari sembuh, udah agak enak, tiba-tiba menghilang ke kampung. Doa juga. Doa di kampung. Nah, jadi iman itu memang nggak mudah untuk kita tularkan ke orang, tapi paling gampang, apalagi terhadap kakak-kakak, abang, papa, mama, paling gampang tuh lihat buah. Jadi mereka lihat hidup kita, buah dari beriman, wah itu susah untuk mereka membantahnya. Tapi nggak apa-apa, sesekali dibenturkan, kita merasa ini yang benar, itu salah, nggak apa-apa, disampaikan aja. Oh, kita sedang tidak memperjuangkan firman kita. Kita sedang tidak memperjuangkan firman kita. Kita sedang memperjuangkan Tuhan. Jadi yang Franco alami itu sering dialami banyak orang, ya. Ada orang-orang yang bukan cuma lebih tua, cuma beda beberapa bulan, berapa tahun aja bisa debat panjang. Ya. Jadi sampaikan aja apa yang kita yakini benar. Dan kalau dia sampai membantah, nggak apa-apa, karena firman itu nggak akan kembali sia-sia. Ya, gitu. Tapi hal yang kedua adalah lakukan yang kamu omongkan ke dia. Suatu saat dia lihat, benar ya, yang dulu masih ngomong tuh, lihat tuh hidupnya, gitu ya. Oke, saya tambahkan kesaksian saya satu lagi. Keluarga besar kami nggak pernah ada yang kuliah sampai S1 atau di Jawa. Karena turun-temurun meyakini bahwa kita tuh memang nggak bisa kuliah. Nah, SMP kelas 3 saya diajak teman untuk kenal Tuhan. Saya udah Kristen tapi diajak untuk kenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Dan hidup saya beda sama keluarga besar. Doa nggak cuma doa pas mau makan, tapi ada kesempatan saya doa. Baca Alkitab nggak nunggu hari Minggu. Ada waktu saya bisa baca Alkitab, saya baca Alkitab. Orang-orang lihat, kamu kayak pendeta aja ya. Tapi hari-hari ini semua keluarga besar lihat. Iya ya. Dulu ya waktu masa SMP SMA memang rajin doa dan baca firman. Nah, sekarang kalau saya udah ngalami sendiri, saya ngomong semua dengerin kok, Francio. Saya ngomong tentang doa, iya kan mereka udah lihat hidup saya dulu. Dulu kita kira dia kayak pendeta gitu. Oke, Felicia, itu dulu. Thank you. Terima banyak Ayat atas penjelasan dan masukannya. Oke. Oke, terima kasih Kak Yat. Oke, teman-teman, sekian dari sisi tanya jawab kita. Saya minta dalam kasih untuk Kak Yat memimpin kita dalam doa penutup firman Tuhan. Oke, saya boleh tahu ada berapa yang sedang tugas akhir skripsi Felicia? Maksudnya yang sedang berjuang untuk dulu masuk susah, masuk univ susah, keluarnya ternyata juga nggak gampang. Kayak pengen berdoa buat teman-teman yang ini dulu. Saya pernah ngalamin soalnya. Sampai saya mengakui bahwa Tuhan lah yang membawa saya masuk, Tuhan juga membawa saya keluar. Kalau ada, ya memang nggak perlu mengakui, tapi kalau ada saya akan berdoa buat teman-teman itu ya.
Nanti doa syafaat nanti ya, Felicia ya. Iya, nanti. Oke. Kita doa dulu ya. Untuk seluruh angkatan 2018 sampai 2017 sih, Kak. Ya. Oke ya. Saya akan berdoa buat teman-teman ya yang mungkin sedang mengisi tugas akhir. Tuhan Yesus, thank you buat firman yang kami pelajari bersama siang hari ini. Sederhana aja, kami mau belajar dari anak-Mu Abraham yang mau rela taat hanya demi firman-Mu. Dan sampai hari ini udah ribuan tahun. Tahun ini 2021 kami masih belajar tentang Abraham. Padahal itu kejadian yang Abraham alami ribuan tahun lalu bersama Tuhan. Saya berdoa agar semua kami yang ada di forum ini malam siang hari ini jadi orang-orang yang beriman, mendengar Tuhan, mentaatinya, supaya dampak hidup kami turun-temurun sampai lama. Orang-orang mendengar tentang iman kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini saya berdoa buat teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhirnya, atau apapun bentuknya di kampus, sehingga mereka sedang berjuang dan membutuhkan kekuatan ekstra. Siang hari ini saya berdoa ketika mereka mendengar firman-Mu. Mereka nggak cuma berdoa, tapi mereka membaca Alkitab, menemukan firman sebagai jaminan bahwa Tuhan pasti tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, berbicara kepada mereka, atau mungkin ingatkan satu ayat favorit yang pernah mereka ingat, supaya ayat itu menjadi jaminan untuk mereka berdoa dan percaya Tuhan pasti tolong mereka selesaikan studinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa juga kalau ada yang sedang bergumul dengan masa depannya, meragukan masa depannya, takut akan masa depannya, di dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru mengalir dalam hati dan pikirannya, bahwa di dalam Tuhan ada masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini baca Alkitab bukan tugas sebagai agama orang Kristen lagi Tuhan, tapi itu menjadi kesukaan kami. Karena kami mau tahu instruksi Tuhan dan berjalan di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Kak Yat. Oke, terima kasih Kak Yat untuk sharing firman-Nya, sangat terberkati khusus buat aku, karena khususnya aku diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, karena aku percaya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, selanjutnya aku mempersilahkan waktu dan layar kepada kakak-kakak pengurus untuk menyampaikan pengumuman. Oke, terima kasih Felicia. Shalom teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman baik-baik saja dan sehat selalu ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kak Yat karena telah bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami anak-anak PMK Undip pada hari ini. Semoga apa yang difirmankan melalui Kak Yat hari ini kiranya dapat menjadi pedoman dan dapat diaplikasikan di kehidupan teman-teman PMK Undip semuanya. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir di Keju pada siang hari ini. Semoga kita bisa ketemu di keju-keju yang selanjutnya dan kita bisa kebaktian bareng lagi. Untuk pengumuman hari ini, pengurus ada 4 pengumuman. Yang pertama itu mengenai persembahan keju PMK FH Undip. Buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk mengumpulkan persembahan kebaktian, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan kebaktian dengan mengirimkannya melalui ATM BCA pada nomor rekening yang tertera, atau teman-teman dapat mengirimkannya melalui aplikasi OVO atau Dana, yang mana barcode-nya teman-teman dapat pindah di layar teman-teman. Kedua adalah mengenai form pokok doa dan form kritik dan saran PMK FH Undip. Seperti yang sudah diumumkan di minggu-minggu yang sebelumnya, form pokok doa dan form kritik dan saran PMK Undip mulai saat ini dibagi menjadi 2 form yang berbeda. Buat teman-teman yang memiliki kritik dan saran yang baik terkait keju pada hari ini, teman-teman dapat mengisinya melalui link kritik dan saran.
Dan kemudian bagi teman-teman yang ingin mengajukan pokok doa atau teman-teman yang membutuhkan bantuan doa dapat mengisinya melalui form pokok doa. Dan terpenting buat teman-teman, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya teman-teman ingin mencantumkan identitas teman-teman, karena dari pengurus menjamin kerahasiaan data teman-teman semuanya. Ketiga adalah mengenai pelayan kebaktian Jumat PMK FH Undip 2021. Nah, buat teman-teman PMK FH Undip semua angkatan yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai worship leader atau WL pada setiap kebaktian Jumat, teman-teman bisa menghubungi langsung PMK FH Undip melalui OA line maupun DM IG PMK FH Undip. Atau bila memungkinkan, teman-teman bisa langsung menghubungi pengurus yang bersangkutan. Jadi teman-teman yang punya kerinduan untuk melayani sebagai WL, teman-teman boleh banget langsung hubungi pengurus. Jadi gak usah sungkan-sungkan karena nanti pengurusnya pasti akan menjawab. Last but not least, itu adalah sidang perubahan ART PMK FH Undip 2021. Jadi dikarenakan adanya urgensi untuk melakukan perubahan anggaran rumah tangga PMK Undip, dari itu kami para pengurus mengundang seluruh teman-teman PMK Undip untuk menghadiri sidang perubahan ART PMK Undip yang diadakan pada tanggal 6 sampai 7 November 2021. Wah, berarti besok banget nih ya teman-teman. Jadi diharapkan buat seluruh anggota PMK Undip agar menyempatkan waktunya untuk hadir membantu menyusun ART PMK Undip kita hari ini. Ditunggu ya kehadirannya teman-temannya besok. Jadi sekian aja itu pengumumannya. Stay safe, stay healthy, semangat, and God bless you all. Shalom. Shalom Kak, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, aku minta dalam kasih untuk Kak Ayat memimpin kita dalam doa syafaat. Oke, pokok doanya bisa ditampilkan, Felicia? Atau Oke Kak, bentar ya. Oke teman-teman, kita akan berdoa untuk sekaligus menutup pertemuan kita. Doa syafaat kita ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, thank you banget buat siang ini. Kami sekali lagi menghadap tahta kemurahan, membawa bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat proteksi-Mu atas bangsa kami, sehingga bisa melewati kesulitan dan tantangan COVID-19 ini, sehingga kami bisa ada di level-level yang terbaik hari-hari ini. Ekonomi di negara kami, di beberapa kota, khususnya kota besar, juga mulai berjalan kembali. Kami percaya itu karena campur tangan Tuhan. Dan kami juga tak lupa berdoa buat keluarga kami. Dimanapun mereka berada, kami nggak bisa pungkiri bahwa ayah ibu kami adalah kado terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami ketika kami ada di muka bumi ini. Karena itu siang hari ini bersama-sama kami memberkati ayah, ibu kami, atau mungkin ada orang tua tunggal kami. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik kami, kakak-kakak kami, abang-abang kami dalam segala tanggung jawab mereka. Agar mereka lewat berkat itu, mereka tahu bahwa Tuhanlah yang membuat mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur buat kekuatan yang Kau beri buat teman-teman kami yang sedang menyusun skripsi, yang berkuliah di Fakultas Hukum Undip. Kami bersyukur karena Tuhan yang membawa mereka ke kampus ini. Tuhan jugalah yang akan menolong mereka selesaikan studinya di kampus ini. Kalau ada yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau membutuhkan beasiswa, kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buka pintu-pintu beasiswa kepada anak-anak-Mu. Sehingga dalam beasiswa mereka bisa belajar, nggak tanggung, tapi mereka bisa belajar semaksimal mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa siang hari ini buat sidang ART yang akan dilakukan minggu ini. Engkau juga sertai agar teman-teman yang hadir bukan cuma hadir rapat PMK biasa,
tapi hadir untuk menentukan nasib Tuhan. Nasib setiap orang-orang yang akan ada di PMK ini, bahkan itu akan berpengaruh turun-temurun. Karena itu kami berdoa agar kehadiran mereka di rapat besok bukan cuma rapat biasa, omong-omongan biasa, Tuhan. Tapi mereka berpikir jauh. Apa yang mereka kerjakan hari ini, dampaknya sampai lama di kampus ini, bahkan bagi mahasiswa Kristen yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa yang terakhir, kami topang setiap pengurus PMK, fakultas hukum yang ada. Hanya karena kasih karunia dan kemurahan-Mu mereka bisa mengambil tanggung jawab ini. Kalau hari-hari ini ada yang merasa lemah, ada yang merasa fungsinya biasa aja, fungsinya nggak terlalu penting, kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu meneguhkan kembali hati mereka, bahwa sekecil apapun peran mereka di PMK ini, tetap penting bagi Tuhan, tetap penting bagi umat Tuhan. Mereka nggak usah pedulikan bagaimana fungsinya, tapi bagaimana mereka belajar bertanggung jawab terhadap hal kecil yang ada sebelum mereka menerima tanggung jawab besar di dunia kerja nanti. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhanlah yang menjawab doa-doa kami, dan bagian kami adalah berdoa dan percaya. Karena Tuhan pasti menjawab. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke. Nah, teman-teman, kita udah di ujung ibadah keju kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung, yang udah meluangkan waktunya, yang mau lanjut kelas, silakan lanjut kelas. Semoga kita semua selalu sehat dan dapat bertemu di ibadah keju minggu depan. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Kak ya, dadah. Thank you ya. Dapat Oh. salam dari Kak Vicky angkatan 2012 ya, kalau teman-teman masih ingat. Baik Kak, salam balik Kak. Ya, Terima kasih Kak. God bless ya.